teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ranting Ilmu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, supaya channel ini bisa tumbuh lagi. Nyalakan lonceng biar kamu bisa dapat info terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ranting Ilmu. Untuk kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai jabatan fungsional penyuluh pertanian. Untuk kategori yang akan kita bahas saat ini adalah penyuluh pertanian kategori ahli. Yang pertama, kita akan membahas uraian kegiatan penyuluh ahli pertama. Beberapa uraian kegiatannya meliputi: pertama, melakukan rekapitulasi dan mengolah data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi. Yang kedua, melakukan rekapitulasi dan mengolah data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang selanjutnya, melakukan diseminasi informasi pertanian, baik secara teknis, sosial, dan ekonomi sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan poktan. Kemudian, meningkatkan kelas kemampuan poktan dari kelas pemula menjadi kelas lanjut, serta mengumpulkan dan mengolah data peningkatan kelas kemampuan poktan. Yang keenam, mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan gapoktan. Kemudian, mengumpulkan dan mengolah data pengembangan gapoktan. Mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Serta melakukan evaluasi peningkatan kapasitas poktan, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani. Yang ke-11, melakukan fasilitasi peningkatan akses informasi, teknologi, pasar, sarana dan prasarana poktan maupun gapoktan. Yang ke-12, mengumpulkan dan mengolah data fasilitasi penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapang, studi banding, pameran, dan gelar teknologi. Kemudian mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala usaha tani poktan maupun gapoktan. Yang ke-14, melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demplot atau demonstrasi plot. Kemudian mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data penumbuhan pos penyuluhan pertanian desa. Kemudian yang ke-16, mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data pengembangan pos penyuluhan pertanian desa. Yang ke-17, mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data penumbuhan penyuluh pertanian swadaya. Yang ke-18, mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data pengembangan penyuluh pertanian swadaya. Untuk penyuluh pertanian yang kedua adalah penyuluh ahli muda. Beberapa uraian kegiatan tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis hasil rekapitulasi data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi. Yang kedua, melakukan analisis hasil rekapitulasi data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Melakukan diseminasi informasi pertanian baik secara teknis, sosial, dan ekonomi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian melakukan evaluasi penumbuhan poktan, melakukan evaluasi penumbuhan gapoktan,
melakukan evaluasi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani, melakukan evaluasi materi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani, kemudian melakukan fasilitasi peningkatan akses informasi pasar dan pembiayaan Poktan maupun Gapoktan. Untuk yang kesembilan, melakukan evaluasi fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan maupun Gapoktan melalui kegiatan sekolah lapang dan juga pameran. Yang kesepuluh, melakukan analisis hasil rekapitulasi data, fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan maupun Gapoktan. Yang selanjutnya, melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui DEMFARM, kemudian melakukan evaluasi penumbuhan pos penyuluhan pertanian desa, dan yang terakhir melakukan evaluasi penumbuhan penyuluh pertanian swadaya. Untuk yang ketiga adalah penyuluh ahli madya. Berikut ini merupakan uraian kegiatan tugasnya. Yang pertama, merancang model data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi sebagai bahan penyusunan kebijakan. Yang kedua, merumuskan hasil analisis rekapitulasi dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan pertanian tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang ketiga, melakukan evaluasi diseminasi informasi pertanian, baik secara teknis, sosial, dan ekonomi. Kemudian melakukan evaluasi peningkatan kelas kemampuan Poktan. Yang kelima, melakukan evaluasi pengembangan Gapoktan. Kemudian melakukan evaluasi pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Kemudian yang ketujuh, melakukan evaluasi pelaksanaan kemitraan Poktan, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani dengan pihak lain. Yang kedelapan, merancang model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana, serta pembiayaan Poktan ataupun Gapoktan. Untuk yang ke-9, melakukan evaluasi fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan maupun Gapoktan melalui kegiatan studi banding dan gelar teknologi. Kemudian yang ke-10, merumuskan hasil analisis fasilitasi peningkatan skala usaha tani, baik Poktan maupun Gapoktan. Yang ke-11, melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui Demarea. Yang ke-12, melakukan evaluasi pengembangan pos penyuluhan pertanian desa. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi pengembangan penyuluh pertanian swadaya. Yang berikutnya, kita akan sampaikan uraian kegiatan penyuluh ahli utama. Yang pertama, merancang model data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi sebagai bahan penyusunan kebijakan. Yang kedua, merancang model program penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan wilayah kerja. Yang ketiga, merancang kebutuhan informasi pertanian, baik teknis, sosial, dan ekonomi. Kemudian merancang metode diseminasi informasi pertanian, baik teknis, sosial, dan ekonomi. Kemudian merancang model penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan Poktan. Merancang model penumbuhan dan pengembangan Gapoktan. Merancang model penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.
kemudian merancang model peningkatan kapasitas poktan, merancang model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana, serta pembiayaan poktan atau gapoktan. Merancang model fasilitasi penerapan teknologi kepada poktan maupun gapoktan. Merancang model fasilitasi peningkatan skala usaha tani poktan maupun gapoktan. Merancang model fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani. Merancang model penumbuhan dan pengembangan pos penyuluhan pertanian desa sesuai spesifik lokasi, dan merancang model penumbuhan dan pengembangan penyuluh pertanian swadaya. Itu tadi teman-teman tentang uraian kegiatan penyuluh pertanian kategori ahli. Terima kasih telah melihat video ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. See you on the next video.